Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kembali lagi nih sama aku Sarah di channel EQ10. Di sini Sarah akan mengajak kalian mengupas fakta menarik film yang banyak diminati pada masanya. Wah, kira-kira film apa ya? Namun, sebelum lanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya jika kalian like, comment, share, dan subscribe video ini. Atau, agar kalian tidak ketinggalan videonya, alangkah baiknya jika kalian aktifin lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Ya, di sini Sarah akan mengajak kalian mengupas fakta menarik film. Film lawas Hollywood pada tahun 1972 ini berjudul The Godfather. The Godfather merupakan film legendaris yang tak hanya berhasil menjadi film terbaik pada penghargaan Oscar 1972, tetapi juga menjadi film dengan penilaian tertinggi kedua di IMDb dengan perolehan rating 9,2/10. Menurut Sarah, rating filmnya tuh udah kayak film-film yang emang banyak diminati ya, karena dari ratingnya dia udah 9,2/10 nih. Nah, dari awal Sarah nonton film ini, Sarah udah parno duluan dan mengira bahwa The Godfather adalah film bergenre horor. Padahal sih enggak. Ya karena Sarah orangnya penakut, jadi film-film berbau mistis tuh Sarah nggak begitu ini, nggak begitu karena ya takut lah. Tetapi ternyata enggak sih. Setelah Sarah mengikuti dialog-dialog awal, Sarah baru ngeh kalau The Godfather adalah semacam film mafia. Sarah terkesima dan mengidolakan suara Don Corleone yang saat itu diperankan oleh Marlon Brando. Selain terkesima dengan suaranya, Sarah juga terkesima dengan karakter beliau di sini. Don Corleone sangat menyayangi keluarga. Jadi, ada adegan saat mereka mau foto keluarga. Ketika anak perempuannya menikah, tapi si Michelle atau salah satu anaknya yang diperankan oleh Al Pacino belum hadir. Dan dia memutuskan untuk menunggu Michelle. Ini salah satu dialog yang membuktikan dia sayang sama keluarganya. Masih dengan Don Corleone. Sarah sangat terkejut saat adegan Don Corleone tertembak saat dia lagi asik-asiknya membeli buah. Sarah kaget ya karena filmnya bahkan baru mulai dan Don Corleone malah tertembak. Sarah sudah mengira bahwa Don Corleone saat itu langsung meninggal. Karena sama sekali tidak ada perlawanan dari Don Corleone. Dan kebetulan sekali bodyguardnya hari itu sedang sakit dan digantikan oleh salah satu anaknya yang ternyata cuma terpaku ngeliat ayahnya ditembak. Tetapi ternyata tidak. Don Corleone memang tertembak, tapi dia tidak meninggal. Wah, hebat juga ya Don Corleone ini. Masih dikasih panjang umur sih. Dari situ Sarah sudah risau memikirkan nasib bisnis yang dijalankan oleh Don Corleone. Padahal di sini Sarah bukan siapa-siapa dan tidak ada hubungan darah dengan Don Corleone. Tapi di situ Sarah memikirkan bagaimana nasib ke depannya. Dari situ juga Sarah curiga siapa orang yang berkhianat di pihak Don Corleone. Awalnya Sarah mengira Peter Clemenza karena beberapa hal. Lalu Tom Hagen dan kemudian banyak lagi yang saya curigai. Sejak Don Corleone dirawat di rumah sakit, semua hal dialihkan pada Sonny yang merupakan anak sulung Don Corleone. Meskipun suka main perempuan, padahal dia sudah memiliki istri dan anak, Sonny sangat menyayangi adik perempuannya. Wah, kayaknya si Sonny ini tipe-tipe fuckboy ya. Ada suatu adegan saat Sonny memukuli suami adiknya di depan umum, karena ia mengetahui bahwa adiknya baru saja dipukul oleh suaminya. Wah, sebuah KDRT bukan? Menurut Sarah ini KDRT sih. Semoga kita semua dijauhkan dengan suami-suami yang seperti ini. Ini bukti percakapannya. Nah, meski gak dibunuh sama si Sonny, si Carlo benar-benar hancur mukanya. Sonny udah berpesan sama Carlo supaya gak ngulangin lagi perbuatannya ke Connie. Si Connie ini adiknya si Sonny ya. Sonny Connie gitu. Kembar. Namanya doang. Karena kalau sampai dia mengulanginya, gue swat. Gaswat teman-teman. Ya, dia bakalan dibunuh. Entah itu cuma gertak atau bukan.
Tapi saat Connie nelpon sambil nangis-nangis, Sonny langsung emosi dan pergi ke rumah Connie saat itu juga. Tom Hagen atau yang merupakan saudara angkat Sonny dan penasihat keluarga juga langsung memerintahkan beberapa orangnya untuk membuntuti kepergian Sonny. Nah, pas sampai di tol, Sarah bangling. Kalau ingat settingan Amerika di tahun 72, tolnya sepi banget kan ya? Ternyata dia dijebak musuh. Sonny sudah tertembak mati saat orang-orang suruhan Tom Hagen tiba. Setelah kematian Sonny, Don Corleone langsung mengadakan pertemuan di antara 5 kepala keluarga dan berencana menghentikan permusuhan yang terjadi. Atau saat itu Don Corleone sudah siuman dan sehat ya. Karena kan tadi kan Don Corleone ini tertembak. Sebenarnya inti permasalahannya sepele. Keluarga Corleone tidak mau berbisnis narkoba yang dimulai oleh Barzini dan Tattaglia. Don Corleone berpendapat bahwa bisnis tersebut sangat berbahaya dibandingkan dengan bisnis-bisnis lainnya. Akhirnya mereka melakukan gencatan senjata. Nah, kembali ke Don Corleone yang sudah sehat. Setelah ia berkumpul bersama Michelle yang sebelumnya terpisah selama setahun atau lebih, Sarah lupa. Kalau mau tahu jelas, silakan deh kalian nonton filmnya. Karena di sini Sarah tuh cuma mengajak kalian untuk mencari fakta menarik di filmnya agar kalian menonton filmnya tuh tidak monoton. Sesembari mendengar suara Sarah yang imut-imut ini, imut-imut amit-amit gitu kan. Ya, ia menyerahkan bisnis tersebut kepada Michelle. Adegan saat Don Corleone bermain bersama cucunya di halaman belakang atau kebun adalah adegan yang menurut Sarah paling bagus dan sangat menyentuh hati. Sarah sampai menitikkan air mata. Iya, Sarah memang lebay karena Sarah tuh sangat sensitif sama hal-hal yang ya pokoknya gitu deh, yang sedih-sedih gitu. Jadi di situ Sarah nangis bombay. Ala gitu ya kan? Tapi bener deh, adegan ini nih emang adegan favorit Sarah. Dan sampai pada endingnya Sarah terkejut melihat karakter Michelle yang berubah. Ia tidak pernah membentak perempuan sebelumnya. Namun di akhir film dia malah membentak Kay Adams yang saat itu sudah sah menjadi istrinya. Tapi itu hanya sebentar karena setelah itu dia bersikap seperti biasa lagi. Film ini mengajarkan banyak hal tentang kehidupan meskipun genrenya mafia-mafia gitu. Banyak banget adegan yang gak disangka-sangka. Saya sebagai penonton sangat amazed ya. Amazing banget gitu. Selain keepikan film ini, Sarah juga benar-benar di satu hal. Al Pacino saat itu memang ganteng. Dan di kepala Sarah saat nonton lagi-lagi ke Ahmad Dhani. Sarah dengan enaknya mengasumsikan bahwa nama Al-Ghazali itu mungkin saja diambil dari nama Al Pacino. Padahal sih enggak. Padahal sih enggak gitu, karena itu kan cuma pemikiran Sarah aja. Tapi emang orang-orang yang depan-depannya tuh Al atau artis-artis yang depannya namanya Al tuh kayak ganteng aja gitu auranya keluar kayak Aliando, Al-Ghazali, ya kan? Pasti kalian juga terpesona. Terpesona maksud Sarah. Mungkin ya, memang orang-orang yang bernama Al itu dikaruniai wajah yang rupawan, mungkin. Ya, semoga Sarah cepat dipertemukan ya, biar nggak jomblo kayak teman-teman semua. Ya, karena menonton film ini Sarah jadi kelaparan, haus, lelah dan diomelin kakak perempuan Sarah yang memang cerewet. Tapi waktu sudah tidak memungkinkan. Ya, karena kan waktunya tuh udah kayak lama banget lah ya, tapi Sarah tuh kayak nggak kerasa gitu karena filmnya tuh asik banget untuk ditonton. Jadi buruan deh kalian nonton. Nah, mungkin kalian ada yang mau di ini sama Sarah, mau rekomendasi sama Sarah untuk mereview film atau mengupas fakta menarik film lainnya? Boleh. Boleh tulis di kolom komentar. Oke. Oh ya, kalau di atas adalah quote yang paling terkenal, ini adalah quote yang paling Sarah suka. Oke. Sarah rasa sampai di sini dulu Sarah mereview film ini. Seperti yang tadi Sarah bilang, Sarah udah lapar. Ya, seperti yang Sarah tadi juga bilang, jangan lupa ya, kalian like, comment, dan subscribe video ini untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Sarah atau dari channel Sarah di IQ10. Oke,
Sekian ya teman-teman semua. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sarah pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.